Oh, jadi ini banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Ada beberapa penyebab terjadinya banjir, yaitu curah hujan yang tinggi, banyaknya sampah yang menyumbat aliran sungai, rusaknya hutan dan tanaman akibat alih fungsi lahan, dan keadaan tanah yang tidak bisa menyerap air akibat ditutupi semen atau aspal. Waduh, kok tempat aku bisa banjir? Tempat kamu itu rawan banjir karena berada di dataran rendah yang padat penduduknya. Selain itu, tempat kamu dekat dengan sungai yang dipenuhi sampah. Oh, emang ada bahaya dari banjir, Ibu Pri? Ada dong. Bahayanya itu airnya kotor, berlumpur, dan dipenuhi dengan sampah. Nah, air kotor berlumpur dengan sampah itu akan mengotori rumahmu dan akan menjadi sarang penyakit. Nah, untuk mitigasi struktural, kamu bisa membangun sodetan atau dinding sebagai upaya mencegah banjir. Seperti ini. Untuk mitigasi non struktural, kamu bisa melakukan mengikuti atau mengadakan sosialisasi banjir. Selamat datang di sosialisasi mencegah bencana banjir. Oi, sini! Selain mengikuti sosialisasi banjir, kamu juga bisa melakukan pencegahan dan menyelamatkan diri terhadap banjir. Salah satunya adalah naik ke tempat atau dataran yang tinggi. Nah, untuk kesiapsiagaan, kumpulkan barang-barang atau surat-surat berharga di satu tempat yang tinggi. Kedua, siapkan satu tas khusus berisi barang-barang penting seperti makanan, minuman, pakaian, uang, dan alat komunikasi. Ketiga, siapkan tas berisi peralatan keselamatan atau obat-obatan. 4. Menyimpan nomor telepon penting untuk menerima bantuan ketika terjadi banjir seperti SAR, ambulans, dan posko bencana alam. Halo, banjir nih. Nah, untuk peringatan dini, kamu bisa mengecek website BMKG untuk mengetahui berita dan informasi terkini tentang banjir. Selain berita dan informasi terkini tentang banjir, kamu juga bisa mengecek curah hujan yang tinggi. Ini ya? Iya, yang itu. Yang ketiga, jangan lupa untuk menyebarkan informasi yang penting ini ke masyarakat sekitar. Send. Keempat, kamu juga bisa kasih tahu orang di sekitar kamu dengan siren atau alarm banjir. Benar sekali. Jangan panik. Pertama, hubungi lembaga terkait seperti Basarnas dan BNPB. Halo, di sini ada banjir. Oke, baik. Laporan kami terima. Kami akan segera mengirimkan tim pertolongan ke sana. Kedua, beritahu anggota keluarga dan siap-siap untuk melakukan evakuasi. Banjir, banjir. Boy, Virong! Pergi evakuasi menuju tempat yang lebih tinggi. Fastest boy. Jangan lupa jalan dengan hati-hati agar tidak terjatuh. Tolong! 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 Tolonglah korban yang mengalami kesulitan evakuasi diri. Tolong! Akhirnya ada yang nolongin. Makasih, Bang. Beri pelampung kepada korban yang tenggelam. Tolong! Tolong! Pertama, memberi bantuan barang seperti makanan atau minuman. Yuk, makasih, Bu. Makasih, Bu. Kedua, memberi bantuan atau donasi berupa uang kepada korban dan lembaga amal terkait. Makasih, Bu. Semoga Ibu diberkahi. Sehat panjang umur ya. Makasih, Bu. Mantap. Melakukan pendataan terhadap korban banjir yang menghilang, luka-luka, dan meninggal. Tidak lupa juga mendata terhadap kerusakan pada rumah warga dan fasilitas umum. Melakukan pengamatan dan pengecekan di daerah rawan banjir untuk mengetahui mengapa banjir masih sering terjadi di sana. Apaan tuh sering banjir? Kalinya masih banyak sampahnya. Mengevaluasi informasi banjir seperti debit air dan curah hujan untuk mengetahui mengapa banjir masih sering terjadi di sana.
melakukan terapi atau perawatan mental khusus bagi korban bencana yang mengalami masalah psikologi seperti trauma, stres, dan depresi. Udah, kita akan lewati masalah ini secara pelan. Menyediakan relawan atau pekerja sosial khusus untuk mendengarkan cerita bagi korban yang ingin mendengarkan ceritanya. Kenapa harus banjir di rumah aku? Aku kehilangan semua harta, benda yang penting buat aku. Melakukan pengobatan terhadap korban banjir. Sabar ya, saya rawat ya hutangnya ya. Jangan teriak ya. Membersihkan bangunan dari sisa genangan air, lumpur, dan sampah. Membangun kembali rumah warga yang roboh akibat arus banjir. Memperbaiki jembatan yang rusak akibat arus banjir. Masyarakat yang tadinya tinggal di tempat pengungsian kembali ke rumahnya masing-masing dan melakukan aktivitas sehari-hari. Tempat ibadah yang sebelumnya dijadikan tempat pengungsian dikembalikan seperti fungsinya. Melakukan pemantauan ketinggian dan debit air sungai di daerah rawan banjir. Berikut data debit airnya, Pak. Ya, baik, saya akan masukkan. Melakukan pemantauan terhadap curah hujan di daerah rawan banjir.